Halo sahabat film, apa kabar? Gua harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tentunya bahagia. Pada kesempatan ini, gua akan membawakan alur cerita dari film What's Your Number yang tayang pada tahun 2011. Film ini dibintangi oleh Anna Faris yang sudah tidak perlu kita ragukan lagi perannya dalam film komedi. Selain itu, film ini juga dibintangi oleh 4 superhero Marvel yang gua rasa kalian sudah pasti kenal. Film ini bercerita tentang Ellie yang selalu gagal dalam urusan percintaan. Hingga tanpa Ellie sadari, ternyata ia sudah tidur dengan 20 pria berbeda di dalam hidupnya. Sementara itu, ia selalu dituntut oleh ibunya untuk segera mencari pria yang mau menemani Ellie di hari pernikahan adiknya. Nah, penasaran dengan kisah selengkapnya? Langsung aja kita masuk ke ceritanya guys. So, tutup jendela, pasang headset, matikan lampu, and let's begin. Film dibuka dengan memperlihatkan Ellie yang baru bangun tidur. Ternyata semalam Ellie sudah tidur dengan seorang pria. Saat kemudian pria itu bangun dan memuji Ellie yang terlihat cantik. Saat sarapan, Ellie mengajak pria tadi untuk menemaninya ke pesta pernikahan adik Ellie. Namun ternyata pria itu tidak mau dan menganggap apa yang mereka lakukan hanyalah hubungan satu malam saja. Saat baru sampai di kantor, Ellie dipanggil oleh bosnya. Ternyata hari itu Ellie dipecat dari pekerjaannya. Dengan perasaan kecewa, Ellie pun mengemasi barang-barangnya dan kemudian pulang. Saat sedang duduk di dalam kereta, Ellie membaca suatu artikel di majalah bekas. Artikel itu membahas berapa jumlah pria yang kamu tiduri. Di artikel itu tertulis kalau rata-rata seorang wanita akan tidur dengan 10 pria. Ellie pun kemudian penasaran dan mulai mengingat nama-nama pria yang pernah tidur dengannya. Di hari yang sama, Ellie mengunjungi pesta pertunangan adiknya yang bernama Daisy. Daisy merasa bingung apakah ia harus mengundang ayah mereka atau tidak. Ternyata, setelah bercerai, ayah dan ibu mereka menjadi tidak akur. Malam harinya, Ellie, Daisy, dan teman-temannya memainkan sebuah permainan. Mereka mencoba menghitung berapa jumlah pria yang mereka sudah tiduri. Namun ternyata, Ellie adalah wanita yang memiliki jumlah pria terbanyak, yaitu 19 orang. Wow, sungguh jumlah yang fantastis bukan? Ellie bercerita kalau ia sedang khawatir dengan isi artikel yang ia baca. Di sana tertulis wanita yang tidur dengan 20 pria tak akan bisa mendapatkan suami. Itu artinya, Ellie hanya memiliki satu kesempatan lagi. Dan ia pun berjanji kalau orang terakhir yang tidur dengannya akan menjadi suaminya kelak. Akhirnya, malam pun tiba dan Ellie habiskan dengan mabuk-mabukan. Pagi harinya, Ellie bangun dan terkejut melihat mantan bosnya sedang tidur di samping Ellie. Ternyata, lagi-lagi Ellie tidur dengan seorang pria. Dengan kejadian ini, itu berarti Ellie sudah tidur dengan 20 pria. Ellie berpikir untuk menjadikan mantan bosnya itu sebagai suami. Namun Ellie mengurungkan niat itu setelah melihat kelakuan mantan bosnya yang ternyata sangat jorok. Tak berapa lama kemudian, datanglah tetangga Ellie yang bernama Colin. Colin membantu Ellie agar mantan bosnya segera keluar dari kamar Ellie. Namun ternyata, Colin sendiri sedang memiliki masalah. Colin sedang dicari oleh seseorang wanita yang ia tiduri di dalam kamarnya. Siang harinya, Ellie dan Daisy sedang memesan hidangan untuk pesta pernikahan Daisy. Di sana, ia bertemu dengan mantan Ellie yang bernama Donald. Dahulu, Donald adalah seorang pria yang gemuk dan suka makan. Namun sekarang, Donald sudah berubah menjadi pria tampan yang diidamkan semua wanita. Sayangnya, Donald ternyata sudah memiliki kekasih baru dan berencana akan segera menikah. Saat itu, Ellie sadar kalau ia tidak perlu mencari pria baru. Mungkin saja, jodohnya ada di salah satu dari 20 orang pria yang sudah pernah tidur dengannya. Malamnya, Ellie langsung mencari informasi tentang para mantannya di internet. Namun ternyata tidak satupun informasi berguna yang bisa Ellie temukan. Pagi harinya, Ellie bangun dan melihat buah zakar di layar komputernya. Ellie pun ingat dengan perkataan Colin kalau ia bisa melacak orang di internet. Colin mau membantu Ellie dengan suatu syarat, yaitu setiap pagi Ellie harus membantu Colin kabur dari wanita yang ia tiduri.
Ternyata Collins ini adalah sosok pria yang suka mempermainkan wanita. Hari demi hari Ellie habiskan waktunya bersama dengan Colin, mencari satu demi satu pria yang pernah tidur dengannya. Dimulai dari Dave Hansen yang berprofesi sebagai magician, hingga Evan Slater yang ternyata sudah memiliki istri dan 2 anak. Selain itu, 3 orang mantan Ellie yang lain ternyata juga sudah menikah. Dan salah satu mantan Ellie yang bernama Jake Adams sangat sulit dilacak. Ternyata Jake adalah orang kaya yang tentu saja hebat dalam menyimpan privasi. Esoknya, mereka berencana untuk menemui mantan Ellie yang bernama Simon. Simon adalah orang Inggris yang diketahui sudah bercerai. Namun ternyata, Ellie dan Collins malah masuk ke rumah yang salah. Mereka masuk ke rumah Donald yang tentu saja membuat Donald kaget dan kesal. Di luar rumah, mereka akhirnya bertemu dengan Simon. Dengan cepat, Ellie langsung mengubah aksen Amerikanya menjadi aksen Inggris. Namun setelah makan bersama, Ellie malah mencoret nama Simon dari daftarnya. Ia merasa sangat kesulitan apabila harus menggunakan aksen Inggris setiap kali berbicara dengan Simon. Malam harinya Ellie bersama lagi dengan Collins. Collins juga mendapatkan informasi tentang mantan Ellie yang lain. Namun sepertinya Ellie tidak tertarik dengan mereka. Ellie lebih tertarik dengan Jake Adams yang kaya raya. Collins mengatakan kalau Jake Adams sedang berada di Afrika. Esoknya mereka datang menemui mantan Ellie yang bernama Gary Perry. Gary adalah seorang pria cupu yang bekerja sebagai dalang boneka. Namun ternyata, sejak dulu Gary hanya menyukai Daisy saja. Di hari selanjutnya, Ellie terbang ke Miami untuk bertemu dengan Garrett, mantannya yang sekarang bekerja sebagai dokter kelamin. Sesampainya di sana, ternyata Garrett sama sekali tidak mengingat Ellie. Namun saat Garrett sedang memeriksa serambi lempit Ellie, Garrett tersontak dan langsung mengingatnya. Ellie kemudian kembali ke apartemennya. Kepada Colin, Ellie mengeluh dan berkata mungkin ia harus berhenti. Namun Colin mengatakan kalau ia telah menemukan Tom Piper, mantan Ellie yang sekarang bekerja sebagai ajudan seorang senator. Di hari berikutnya, Ellie pergi menemui Tom dengan menggunakan setelan formal. Namun di tengah perjalanan, Ellie malah berpapasan dengan Donald. Di sini Donald mulai curiga kalau Ellie sedang mengikutinya. Singkat cerita, Ellie berhasil bertemu dengan Tom. Ellie merasa senang karena Tom langsung mengajaknya untuk pergi ke sebuah pesta. Tak hanya itu, Tom juga menghadiahi Ellie dengan sebuah gaun merah yang ternyata kekecilan. Di lain tempat, Colin mencoba untuk menelpon Ellie, namun Ellie menolak panggilan tersebut. Terlihat kalau sekarang Colin sepertinya mulai menyimpan rasa kepada Ellie. Meski Tom terlihat sempurna di mata Ellie, namun ternyata Ellie baru mengetahui kalau Tom adalah seorang gay. Tom berencana untuk menjadikan Ellie sebagai seorang istri, namun itu dilakukan untuk menutupi kedoknya Tom sebagai seorang gay. Lagi dan lagi, Ellie kembali ke apartemennya dengan perasaan kecewa. Di dalam kamarnya, ternyata Colin telah menyiapkan sebuah kejutan. Colin mendekor kamar Ellie dengan menggunakan patung mini buatan Ellie. Demi menghibur Ellie, Colin mengajak Ellie untuk pergi ke sebuah gedung basket. Mereka kemudian bertaruh, siapa yang berhasil memasukkan bola, maka sang lawan harus melucuti pakaiannya. Di luar perkiraan, ternyata Ellie sangat mahir bermain basket. Colin selalu kalah dan harus membuka pakaiannya satu persatu. Malam itu, mereka habiskan dengan bermain basket dan berenang di air yang dingin. Ellie terlihat sangat menikmati waktunya bersama dengan Colin, hingga tanpa sadar mereka mulai tertarik satu sama lain. Saat mereka akan bercocok tanam, Ellie kemudian mengingat tentang artikel yang ia baca. Akhirnya, mereka tidak jadi bercinta pada malam itu. Colin berkata kalau ia akan menunggu hingga Ellie merasa sudah siap. Esoknya, Ellie baru mengingat kalau ia harus menemui Daisy. Ia pun pergi dengan terburu-buru. Namun sebelum pergi, Ellie sempat mencium Colin, sebagai tanda kalau mereka berdua memiliki perasaan yang sama. Bersama dengan Colin membuat Daisy menjadi sedikit bahagia. Daisy yang mengetahui hal itu berusaha untuk mengingatkan Ellie. Daisy menganggap Collins adalah pria yang suka mempermainkan wanita,
dan ia harap Ellie tidak terjebak dengan rayuan Colin. Malamnya, Ellie mengetahui jika Colin sudah berbohong tentang Jake Adam. Tak berapa lama, Colin datang dan mereka pun berdebat. Ellie membahas sifat Colin yang suka mempermainkan wanita. Ellie takut akan kembali gagal apabila berhubungan dengan Colin. Menyadari masa lalunya, Colin mencoba meyakinkan Ellie kalau ia kini sudah berubah. Namun Ellie mengatakan kalau Colin bukanlah pria yang layak ia nikahi. Mendengar hal itu, Colin tentu menjadi sangat marah dan pergi dari kamar Ellie. Di hari berikutnya, Ellie dan Daisy bertemu dengan ayah mereka yang ternyata sudah menikah lagi. Di tengah pembicaraan, Ellie ditelepon balik oleh Jake Adam. Malamnya, Ellie dan Jake pun bertemu di sebuah restoran. Ternyata Jake masih menyimpan rasa pada Ellie. Dan malam itu Ellie habiskan waktunya bersama dengan Jake Adam. Mereka berdua saling melepas rindu dan tentunya melepas pakaian. Karena Jake Adam adalah pria kaya yang terkenal, akhirnya berita tentang Ellie dan Jake menyebar di media cetak. Berita itu tentu membuat ibu Ellie menjadi sangat senang. Hari demi hari berlalu, kini Ellie sudah mendapatkan apa yang ia mau bersama dengan Jake Adam. Namun sepertinya ada kerikil kecil di hati Ellie yang membuat dia tidak bisa melupakan Colin. Singkat cerita, hari pernikahan Daisy pun tiba. Saat keluar dari kamarnya, Ellie berpapasan dengan Colin, dan mereka pun saling menyapa setelah berapa lama tidak bertemu. Ternyata hari itu, Colin juga akan pergi ke pesta pernikahan. Colin terlihat masih marah kepada Ellie atas kejadian sebelumnya. Sore itu, akhirnya Daisy dan kekasihnya menikah. Semua orang yang melihat pernikahan itu menjadi bahagia. Bahkan saking bahagianya membuat para tamu menjadi terharu. Saat sedang berdansa dengan ayahnya, Jake Adam datang dan mengajak Ellie untuk berdansa. Seperti yang ibunya harapkan, Jake menjadi seorang pria yang menemani Ellie di pesta pernikahan Daisy. Meski Jake Adam adalah sosok pria yang begitu sempurna, namun sepertinya Ellie merasa tidak bahagia. Pada sesi pembacaan pidato, Ellie menyampaikan perasaan bahagianya kepada Daisy. Ia senang Daisy bisa menjadi diri sendiri saat bersama dengan suaminya. Setelah pidato selesai, Ellie mengajak Jake untuk pergi ke sebuah kamar. Di sana, Ellie kemudian jujur dan mengutarakan apa yang ada di dalam isi hatinya. Ellie berkata kalau Jake memang begitu sempurna, namun ia bukanlah pria yang ia harapkan untuk hidup bersamanya. Mendengar hal itu, Jake kesal dan kemudian pergi. Setelah itu, Ellie juga jujur kepada ibunya. Ellie berkata kalau ia sudah capek menjadi apa yang ibunya inginkan. Sekarang, Ellie ingin menjadi dirinya sendiri, bersama dengan orang yang ia cintai. Saat keadaan menjadi sedikit canggung, Daisy datang dan mengatakan kalau ia sedang hamil 4 bulan. Tentu saja, hal itu membuat ibu Daisy menjadi senang kembali. Singkat cerita, Ellie kemudian pergi berkeliling kota untuk mencari Colin. Ia mendatangi setiap pernikahan yang hari itu dilakukan di kota Boston. Saat Ellie masuk ke sebuah gedung, ternyata itu adalah pernikahan Donald. Lagi-lagi, Ellie bertemu Donald dalam keadaan yang tidak terduga-duga. Hari menjadi semakin gelap. Belasan pernikahan sudah Ellie datangi, mulai dari naik mobil sampai akhirnya naik sepeda. Ellie masih tetap mencari Colin. Pada akhirnya, Ellie berhasil menemukan Colin di sebuah pesta. Namun Ellie tidak bisa masuk ke sana karena pesta pernikahan itu dijaga ketat oleh penjaga. Ellie kemudian berusaha mencari jalan pintas agar bisa bertemu dengan Colin. Di atas panggung, Ellie memotong lagu yang sedang Colin nyanyikan. Di sana, Ellie akhirnya jujur kepada Colin kalau ia tidak bisa melupakannya. Sosok Colin yang menerima Ellie apa adanya telah membuat Ellie jatuh cinta kepadanya. Ellie pun meminta maaf karena sudah membuat mereka berdua bertengkar. Dan pada malam itu, di pesta pernikahan yang entah siapa namanya, mereka pun akhirnya berciuman. Tanda kalau mereka sudah berbaikan dan kini resmi menjadi sepasang kekasih. Di hari berikutnya saat Ellie dan Colin sedang berbagi nafas buatan, Ellie menerima pesan suara dari mantannya yang bernama Jay. Jay berkata kalau ia tidak pernah bercinta dengan Ellie sekalipun. Sontak, Ellie langsung berteriak bahagia karena ternyata Ellie hanya bercinta dengan 20 pria saja. Dan film pun selesai.
Oke sahabat film, bagaimana dengan cerita kali ini? Pesan moral yang dapat kita petik dari film ini adalah, jadilah diri sendiri agar kita tidak akan menyesal di kemudian hari. Meminta pendapat orang lain memang penting, namun yang memutuskannya tetaplah diri kita sendiri. Nah, kalau kalian suka dengan video ini, kasih gua jempol ke atas. Kalau menurut kalian video ini membosankan, kasih gua jempol ke bawah. Dan jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah, karena satu subscribe dari kalian sangat berharga untuk channel Sahabat Film. Akhir kata, gua ucapkan terima kasih telah menonton. Gua Redo pamit and see you in the next video. Bye!